Baiklah, selamat siang. Saya akan memperkenalkan nama saya. Nama saya Marike Maria Salaa, NIM TI 17011, jurusan Teknik Informatika, dan saya kuliah di STIK Raja Wali, CCT di BEO. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mata kuliah etika profesi yang berjudul Kesadaran Hukum Mahasiswa Terhadap Teknologi dan Perkembangannya. 1. Latar belakang. Ilmu pengetahuan dan teknologi dalam dekade terakhir ini menunjukkan perkembangan yang semakin tidak terbendung lagi. Perkembangan iptek tersebut membawa perubahan sosial yang sangat signifikan baik pada negara maju maupun negara yang berkembang. Mahasiswa adalah orang yang belajar di perguruan tinggi yang mempunyai beberapa label diantaranya, yakni yang pertama sebagai agen perubahan yang dapat memberikan solusi bagi permasalahan yang dihadapi oleh suatu masyarakat, bangsa, dan negara. Yang kedua, direct of change. Mahasiswa bisa melakukan perubahan langsung karena sumber daya manusianya jumlahnya banyak. Yang ketiga, iron stock. Mahasiswa sebagai sumber daya manusia yang jumlahnya tidak pernah habis. Yang keempat, moral force. Mahasiswa merupakan kumpulan orang-orang yang bermoral baik. Yang kelima, social control. Mahasiswa sebagai pengontrol kehidupan yang ada di masyarakat. Yang harus diwaspadai oleh generasi muda terutama mahasiswa dalam menghadapi perkembangan IT adalah munculnya beberapa kejahatan IT atau lebih dikenal dengan cybercrime. Di antaranya cybercrime yang menyerang individu, di antaranya pornografi atau cyberporno, cybertalking atau teror berbau seksual, religius, dan lain-lain. Cyber trespass atau kegiatan melanggar privasi orang lain, misalnya web hacking. Yang kedua, kesadaran hukum mahasiswa. Sebagaimana pernah terjadi dalam kasus salah satu mahasiswi dari salah satu perguruan tinggi ternama di Yogyakarta, karena dia merasa kecewa terhadap salah satu pilihan di SPBU di kota tersebut, dia mengungkapkan kemarahannya di media sosial Facebook yang akhirnya membawa mahasiswi tersebut dilaporkan salah satu LSM karena dianggap menghina masyarakat di Yogyakarta. Kasus ini berhenti sampai di tingkat perdamaian karena pihak rektorat perguruan tinggi tersebut ikut berpartisipasi dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Yang ketiga, pembahasan tinjauan umum mengenai cybercrime. Cybercrime adalah sebagai tindak kejahatan di ranah dunia maya yang memanfaatkan teknologi komputer dan jaringan internet sebagai sasaran. Menurut Agus Raharjo, perkembangan yang pesat dalam teknologi internet menyebabkan kejahatan baru di bidang itu juga muncul, misalnya kejahatan manipulasi data, spionage, sabotase, provokasi, money laundering, hacking, pencurian software maupun perusakan hardware dan berbagai macam lainnya. Yang keempat, karakter cybercrime. Berdasarkan beberapa literatur serta prakteknya, cybercrime memiliki beberapa karakteristik, yaitu yang pertama, perbuatan yang dilakukan secara ilegal, tanpa hak atau tidak etis tersebut terjadi dalam ruang wilayah cyber, sehingga tidak dapat dipastikan yurisdiksi negara mana yang berlaku terhadapnya. Yang kedua, perbuatan tersebut dilakukan dengan menggunakan peralatan apapun yang terhubung dengan internet. Yang ketiga, perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian material maupun imaterial, waktu, nilai, jasa, uang, harga diri, martabat, kerahasiaan informasi yang cenderung lebih besar dibandingkan dengan kejahatan konvensional. Yang keempat, pelakunya adalah orang yang menguasai penggunaan internet beserta aplikasinya. Yang kelima, perbuatan tersebut sering dilakukan secara transnasional atau melintasi batas negara. Yang kelima, kejahatan cybercrime di Indonesia. Di Indonesia setidaknya ada 3 jenis kejahatan cybercrime berdasarkan modusnya, yaitu yang pertama, pencurian nomor kredit, yang kedua, memasuki, memodifikasi atau merusak homepage atau hacking, yang ketiga, penyerangan situs atau email melalui virus atau spamming. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sudah berlaku sejak tanggal diundangkan. Karena itu semua perkara cybercrime yang terjadi setelah diberlakukan, sepanjang unsur-unsur tidak pidananya memenuhi ketentuan tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut, harus diadili berdasarkan undang-undang ini.
Yang keenam, mahasiswa dan cybercrime. Perubahan mindset anak muda yang juga akan mempengaruhi perubahan mindset nasional, karena dalam kehidupan sehari-hari para anak muda ini, dalam hal ini mahasiswa akan sangat erat hubungannya dengan interaksi dengan smartphone ataupun gadget dalam kehidupan sehari-hari. Dari mengerjakan tugas kampus juga dalam hal pemenuhan hajat hidupnya, seperti dapat memesan makanan dengan mudah dengan hanya memesannya secara online. Yang ketujuh, peranan mahasiswa dalam memanfaatkan cyber. Ikon dunia terkait mahasiswa dan cyber yang sangat mewakili keduanya adalah Mark Zuckerberg, seorang anak muda dengan segudang prestasi dunia, terutama di bidang teknologi dan internet. Dia adalah pencetus ide dan pengembang Facebook yang sangat viral di seluruh dunia. Dalam pidatonya dalam acara kelulusannya dari Universitas Harvard pada 25 Mei 2017, dia menyatakan bahwa tantangan generasi saat ini adalah menciptakan dunia di mana setiap orang memiliki tujuan. Yang kedelapan, kesadaran manusia dalam memanfaatkan cyber. Dengan kemajuan teknologi yang semakin melesat, tentu saja hal tersebut telah membawa banyak perubahan gaya belajar di kalangan mahasiswa di perguruan tinggi. Adapun beberapa manfaat dari teknologi dan internet bagi para mahasiswa antara lain dampak yang positif. Yang pertama, mencari data untuk tugas kuliah. Yang kedua, mendapatkan pemasukan tambahan. Yang ketiga, menjalin komunikasi dan membuat jaringan kerja. Dampak yang negatif. Beberapa manfaat dampak negatif yang dirasakan dari kemudahan teknologi ini dalam menggali informasi antara lain, yang pertama, plagiat. Plagiat adalah pengambilan karangan orang lain dan menjadikannya karangan sendiri. Yang kedua, cyberbullying. Cyberbullying adalah sebagai tindakan yang dilakukan oleh penggunaan teknologi komunikasi dan informasi yang disengaja diulang, baik melalui perilaku permusuhan oleh perorangan atau kelompok untuk merugikan orang lain. 9. Mahasiswa dan kesadaran hukum. Mahasiswa sebagai warga negara Indonesia juga harus mentaati aturan hukum yang telah dibuat oleh negara dalam bentuk apapun. Begitu juga berkaitan dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Kesadaran hukum adalah konsepsi-konsepsi abstrak di dalam diri manusia tentang keserasian antara ketertiban dengan ketentraman yang dikehendaki atau yang disepantasnya. Indikator masalah kesadaran hukum adalah yang pertama, pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum. Yang kedua, pengetahuan tentang isi peraturan-peraturan hukum. Yang ketiga, sikap terhadap peraturan-peraturan hukum. Yang keempat, pola perilakuan hukum. Dari hasil penelitian di kalangan mahasiswa menunjukkan bahwa model dan tipe sarana teknologi yang digunakan para mahasiswa kebanyakan menggunakan handphone dan laptop, hampir mendekati 95%. Dari mahasiswa diwawancarai memilih sarana tersebut, sisanya bervariasi mulai dari televisi, radio, LCD, printer, kamera, telepon, dan tape recorder menjadi alternatif pilihan dalam kegiatan para mahasiswa baik di kampus maupun di lingkungan masyarakat. Sedangkan tingkat pengetahuan mahasiswa terkait dengan UU ITE menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan mahasiswa berbanding lurus dengan tingkatan para mahasiswa tersebut dalam menempuh pendidikan. Kesimpulan dari materi ini, jadi sebagai mahasiswa generasi muda dalam menghadapi perkembangan teknologi komputer dan jaringan internet, jangan disalahgunakan karena membawa dampak yang negatif bagi kita sendiri, terutama bagi mahasiswa. Harus memiliki kesadaran dalam menggunakan teknologi karena adanya hukum dan aturan tertentu. Dan justru sebaliknya, bagi kita sebagai mahasiswa sangatlah penting dalam memanfaatkan teknologi dan internet karena bisa membantu dalam melakukan tugas dengan mudah dan melihat keadaan perkembangan dunia sekarang. Oke, sekian dan semoga materi ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan jangan lupa subscribe ya. Sampai jumpa.